Selamat siang, Assalamualaikum Pak Kayati. Hari ini Pak Kayati menghadap saya. Kira-kira Bapak kira-kira mau ada keperluan apa ini Pak? Kok kepingin menemui saya Pak? Waalaikumsalam Pak Agus. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk bertatap muka dengan saya sharing bersama-sama. Ini Pak Agus, saya ini ada sedikit ganjalan di pikiran saya terkait siswa saya itu Pak. Itu sekarang ini anak-anak itu setiap kegiatan keagamaan khususnya di sholat, baik sholat duha, sholat zuhur, sholat asar berjamaah itu sekarang anak-anak itu agak malas Pak. Gitu. Jadi saya ini merasa tidak nyaman gitu Pak Agus. Itu barangkali ini Pak Agus bisa bantu saya untuk memecahkan masalah ini Pak Agus. Jadi terus tujuan Bapak kira-kira dengan persoalan anak-anak yang agak malas itu apa Pak? Kira-kira dari yang pengen Bapak tuju dengan kepingin ya berbagi atau ngomong dengan saya ini kira-kira tujuannya yang Bapak ingin capai apa Pak? Ya saya kepinginnya anak-anak itu rajin beribadah, semangat sekali seperti dulu. Jadi waktu sholat, baik sholat duha, sholat zuhur, sholat asar berjamaah, ini kami selalu berjamaah Pak Agus karena full day ya, pulangnya kan jam setengah 4. Jadi kalau sudah ada waktunya pengumuman di masjid itu anak-anak itu biasanya itu Pak rajin gitu. Memang ada sih sedikit banyak itu anak-anak yang harus mengingatkan, tapi nggak banyak. Akhir-akhir ini anak-anak malas Pak Agus. Jadi saya kepingin anak ini semangat gitu Pak Agus, seperti dulu. Nah, kira-kira menurut Pak Kayati penyebabnya apa ya Pak ya? Sehingga anak-anak itu kok dulu semangat sekarang menjadi berubah agak menurun semangatnya. Menurut Pak Kayati kira-kira penyebabnya apa saja Pak? Kalau berdasarkan pengamatan saya dan memang saya terjun di situ ya Pak, itu ini Pak Agus, efek dari 2 minggu itu ada kegiatan 17 Agustus. Gitu ya. Nah, dan kegiatan 17 Agustus itu banyak lomba Pak Agus. Banyak lomba, saking semangatnya sehingga mengganggu konsentrasi atau fokus kegiatan keagamaan, khususnya sholat berjamaah. Itu selama 2 minggu. Itu yang saya amati seperti itu. Iya. Jadi penyebabnya menurut Bapak karena ada kegiatan. Kira-kira penyebab lain Pak? Penyebab lain kira-kira selain karena akibat dampak dari kegiatan 17 Agustus, kira-kira apa ada penyebab lain Pak menurut pengamatan Pak Kayati? Kalau menurut saya selain anak-anak karena ya ini juga Pak. Bapak Ibu guru juga ini motivasinya, semangat beribadahnya juga menurun. Jadi mungkin karena faktor itu juga anak-anak juga malas juga untuk beribadah, sholat berjamaah. Nah kemudian di samping itu memang anak-anak itu kan di luar kan kegiatannya itu kan dengan anak-anak zamanannya itu kan hubungannya nggak agama. Jadi kalau tidak dikondisikan di sekolah ya efeknya seperti itu. Jadi saya kira mungkin menurut pandangan saya dan pengamatan saya serta saya melibatkan itu ya penyebabnya begitu Pak. Jadi yang kedua penyebabnya menurut Pak Kayati karena gurunya atau keteladanan dari gurunya yang kurang ya. Terus kira-kira gurunya kok sampai memiliki semangat sholat yang juga kurang, itu kira-kira menurut Pak Kayati itu kira-kira apa penyebabnya Pak ya? Termasuk juga tadi di lingkungan masyarakatnya katanya Pak Kayati juga kurang mendukung. Kira-kira penyebabnya juga apa Pak kira-kira? Dan Pak Kayati bisa ungkapkan. Saya menurut pendapat saya kayaknya ya Pak Agus ya, itu ini kan akhir-akhir ini kan kepala sekolahnya itu kan sibuk Pak. Kepala sekolahnya itu sibuk PLT Merakat sana. Di
SMA tertentu dengan di SMK saya. Iya. Sehingga waktunya banyak berbagi. Hmm. Nah, kalau menurut pengamatan saya karena kepala Iya. sekolahnya nggak ada, nah mungkin sebagian guru itu karena masih motivasi eksternal karena dia kepala sekolah. Nah, saat ketika kepala sekolah nggak ada karena PLT ya, itu kan nggak setiap hari ada, Pak. Iya. Nah, akhir-akhir ini seperti itu. Sehingga ya, saya kira efek juga pengaruh dari kepala sekolah juga. Jadi, saya kira menurut saya selain kegiatan 17 Agustus, kemudian semangat guru untuk memberikan kurikulum dan juga menurun. Nah, guru menurun mungkin ya karena dari kepala sekolah juga. Jadi itu rangkaian saya kira. Jadi rangkaian siklus yang harus segera saya merasa segera dibenahi. Gitu Pak. Ya. Jadi terus apakah kira-kira menurut pendapatnya Pak Kayati, berarti kan karena faktor tekanan atau dorongan dari kepala sekolahnya sehingga menyebabkan mereka juga para guru itu juga kurang dalam hal beribadahnya. Apakah dalam pandangan Pak Kayati guru-guru itu untuk kesadaran keimanannya kira-kira menurut Pak Kayati bagaimana Pak? Keimanannya atau ketakwaannya kepada Tuhan sehingga sholat itu kemudian tidak dianggap sebagai bagian dari dorongan orang lain tapi juga muncul dari hati yang paling mendalam. Kira-kira menurut pengamatan Pak Kayati, pandangan teman-teman di sekitar Pak Kayati bagaimana? Ini mohon maaf Pak Agus ya. Ini kan menurut pengamatan saya saja ya. Mudah-mudahan ini salah ya. Tapi menurut pengamatan saya sih dilihat dari keseharian itu kan dari segi tata kelola kan biasa Pak. Jadi menurut saya pemahaman Bapak Ibu guru atau dan tata usaha yang ada di Bali itu tentang keagamaannya secara persentase itu dari segi jumlah nggak terlalu agamis sekali. Kemudian dari segi kualitas juga sama Pak, tidak terlalu keimanannya tidak terlalu tersadarkan dan terlalu kuat. Cuma memang mereka ini berubah. Cuma kami ini kan membentuk sistem di sekolah ini kan supaya budaya keagamaan diawali dari kegiatan mereka kepada kegiatan sehingga ukuran sholat jamaah. Kalau sholat sendiri saya kira semuanya bisa bagus. Cuma khusus sholat jamaah ini kalau dikaitkan dengan keyakinan keagamaannya ya memang nggak begitu kuat. Gitu ya Pak. Untuk berjamaah, motivasi berjamaah itu tidak begitu kuat. Saya kira itu bagus kalau pemahaman jadi ada penyebab gara-gara keimanan yang kurang kuat sehingga menjadikan teman-teman ini kalau sholat ya tadi ada kalau ada kepala sekolahnya semangat, kalau nggak ada ya kadang-kadang ya kurang melaksanakan. Terus menurut Pak Kayati, kira-kira yang menyebabkan para guru di sekitar Pak Kayati keimanannya kurang kuat ini apakah guru-guru ini bagaimana Kak? Menurut pendapat Pak Kayati, apakah belum menguasai tentang kemampuan keagamaan atau kira-kira bagaimana Pak Kayati? Ataukah memang belum banyak belajar, belum suka belajar agama apa bagaimana kira-kira menurut pandangan Pak Kayati? Terus dari sisi keluarganya bagaimana dorongan terhadap guru-gurunya ini Pak? Kalau menurut pengetahuan saya Pak, kami ini kan ketemu tiap hari. Iya. Jadi kadang kita ada kegiatan di siang atau kegiatan di malam. Itu kan ada sholat maghrib, ada kala di lembur, itu kelihatan Pak. Jadi kalau menurut pandangan saya itu masalah sholat berjamaah itu sudah tahu semua lah. Hukum-hukumnya sudah. Kalau saya melihatnya itu karena dua kebiasaan saja. Kebiasaan ya. Kemudian kebiasaan di lingkungan itu tidak berbudaya untuk selalu sholat berjamaah tepat waktu. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau menurut pandangan saya keyakinan atau pengetahuan tentang hukum-hukum sholat berjamaah saya kira semuanya paham. Semuanya paham ya? Ya, hanya kebiasaan. Pengaruh dari kebiasaan di lingkungannya
di lingkungan. mereka ini ya tetap sholat. Ini kan artinya begini, sholat asar kan sampai jam 5 masih boleh, Ya. nanti jam 4 masih bisa kan. Sholat dulu jam begitu, jam 2 kan masih bisa kan. Nah, kalau di pendidikan ini kan kami menghendaki kalau semuanya gerakannya sama, itu kan mendidik anak. Itu bagus, saya kira dari sudut pandang saya, pengamatan saya, dan selama ini saya bergaul seperti itu. Jadi pandangan Pak Kayati karena pembiasaan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakatnya yang memang kurang membiasakan itu. Terus kira-kira menurut Pak Kayati, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, padahal dia tahu kan ya nilai-nilai keagamaan itu bagaimana pentingnya, tapi dalam penerapannya yang kurang. Kira-kira menurut Pak Kayati apa penyebabnya, Pak? Kira-kira ini. Kalau menurut saya keyakinan pengetahuannya itu ada. Sudah oke, sudah bagus. Hanya pembiasaannya kok kurang. Itu ya karena ini bagus, karena kalau misalnya di keluarga itu kan pengaruh kepala keluarga. Pengaruh kepala keluarga. Kalau kepala keluarganya ini saja tidak bisa untuk sebagai anggota yang baik, tidak bisa membentuk manajemen keluarga yang baik, khususnya masalah ibadah dan sholat, tidak bisa memberikan suri tauladan, ya nggak bisa terbentuk, Pak. Karena memang semua itu bermuara dari situ. Nah, kemudian keluar ke lingkungan, kemudian masuk ke dunia. Jadi saya kira rentetannya ke situ, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Terus ini kira-kira menurut Pak Kayati apa yang akan Pak Kayati lakukan untuk mengatasi tadi problematik kan disebabkan oleh contoh dari para guru yang kurang memberikan semangat keteladanan kan begitu. Kemudian anak-anak sehingga anak-anak ini menyebabkan kurang begitu semangat dan antusias, termasuk tadi juga disebabkan karena kegiatan 17 Agustus. Kalau 17 Agustus kan sudah lewat, Pak. Ini kan faktornya menurut Pak Kayati yang lebih dominan adalah faktor keteladanan, Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Kayati apa yang akan Pak Kayati lakukan ya, dengan melihat persoalan seperti itu, termasuk lingkungan masyarakat yang kurang mendukung orang untuk melaksanakan aktivitas keagamaan di lingkungan Pak Kayati. Apa yang akan Pak Kayati lakukan? Yang akan Pak Kayati rencanakan untuk mengatasi persoalan ini? Jadi gini, Pak, karena memang ini kan kegiatan bersama, program bersama, dan ini tanggung jawab bersama-sama. Nah, saya selaku bagian daripada saya mengurus masjid di sini dengan teman-teman akan mengadakan rapat tim khusus atau pengurus di masjid. Nah, mengadakan rapat, mengevaluasi dari faktor penyebabnya tadi kan kita tentukan. Nah, di situ nanti setelah agak diperjelas Pak suaranya, Pak, biar jelas, Pak. Pakai. Oke. Jadi gini, Pak, nanti saya coba untuk mengadakan rapat dengan para pengurus masjid. Nah, dari situ nanti kami buat program-program penyegaran kembali. Nah, barangkali ada kekurangan dari pengurus, ya kita ulas semuanya, kita ulas rapat bersama-sama. Karena memang ini tanggung jawab bersama-sama. Nah, gitu, Pak. Nah, nanti setelah itu ya mungkin ya menghadap ke sosialisasi ke teman yang lain, barangkali begitu. Apakah kira-kira Pak Kayati juga akan melibatkan kepala sekolahnya, Pak, dalam rangka tadi supaya lebih memberikan perhatian yang khusus untuk teman-teman guru dan seluruh staf tenaga kependidikan agar betul-betul juga ikut mendukung, memberikan keteladanan? Apa kira-kira ada rencana Pak Kayati untuk juga mengajak bicara dengan kepala sekolahnya? Oh, pasti, Pak. Oh, gitu. Pasti ya, karena program kegiatan itu harus sepengetahuan kepala sekolah dan harus mendapat persetujuan kepala sekolah. Nah, tahap saya memang harus menghadap ke kepala sekolah, menyampaikan masalah, kemudian kami tawarkan di situ di program untuk bagian daripada solusi. Nah, diskusi bersama-sama dengan kepala sekolah. Nah, kemudian kalau memang di situ disepakati, maka perlu adanya penyegaran atau sosialisasi dulu lah kepada seluruh warga, supaya nanti ada
motivasi kembali yang seperti semula. Semula. Kala itu kan gerakan sholatnya itu sangat luar biasa. Iya. Seperti itu Pak Gus. Terus tadi Pak Kayati kan juga menyampaikan kan, salah satu penyebabnya juga karena lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Kira-kira Pak Kayati akan melibatkan nggak kira-kira pengaruh keluarganya untuk mendorong atau lingkungan masyarakatnya? Pak Kayati akan melibatkan nggak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar situ, termasuk juga mengundang keluarga para guru untuk bagaimana membicarakan ini agar mensupport anggota keluarganya yang jadi pendidik di situ agar lebih semangat lah memberikan keteladanan. Kira-kira Pak Kayati akan melakukan rencana itu enggak kira-kira? Nah, jadi gini Pak, kami akan menyegarkan kembali kegiatan-kegiatan kerohanian atau keagamaan sekolah. Salah satunya itu kan ada kegiatan sholawat. Ada kegiatan sholawat, ya sholawat itu juga rutin Pak. Nah di situ juga nanti kan tidak mungkin kemudian hanya diisi sholawat, tetap ada pengajian. Nah kemudian kami juga akan mengadakan program pengajian rutin khusus Bapak Ibu Guru dan karyawan. Ya, dan itu pembicaranya ya bermacam-macam sumber dan asal. Nah, termasuk keluarga Pak Kayati akan melibatkan nggak dalam proses pengajian itu? Kalau guru dan karyawan itu rutin di sekolah, ya. Itu tidak. Nah, ketika ada kegiatan Dharma Wanita, itu kan suami istri datang. Itu di situ juga dimasukkan pengajian Pak. Biasanya seperti itu, ada mesti kultum, ada apa, sosialisasi. Nah, itu. Kemudian ada juga nanti kami buat program muasola. Muasola itu pengajian keliling ke rumah-rumah keluarga kita. Maksudnya keluarga di masing-masing teman. Itu setiap 3 bulan sekali atau nanti kita percepat kalau misal diperlukan 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, kalau keputusannya mensepakati ya seperti itu. Di situ nanti akan secara tidak langsung anggota keluarga di situ mendapat pencerahan dari pemateri keagamaan atau dari Pak Ustadz lah seperti itu. Iya. Terus dari lingkungan masyarakat Pak Kayati, kira-kira Pak Kayati mau melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat termasuk tokoh yang ada di desa itu, tokoh keagamaan yang ada di desa itu, akan Bapak libatkan nggak kira-kira dalam ikut mensupport supaya lingkungan masyarakat di sana juga lebih agamis begitu? Biasanya begini Pak, kegiatan-kegiatan yang cukup agak eksternal, cukup besar, itu selalu mengundang tokoh masyarakat, pemimpin di situ, kemudian tokoh-tokoh pemerintahan, camat, kapolsek, dan ramil, dan tenaga kesehatan yang di sekitar kantor kami itu kami selalu undang. Termasuk tokoh-tokoh agama di situ yang jadi sentral kiainya di wilayah Sarirejo itu kami masukkan Pak. Itu selalu ada kegiatan yang mesti kami undang dan sekali tempo beliaunya yang memberikan materi. Kebetulan namanya Pak Kiai Sobirin Pak. Iya. Pak Kiai Sobirin ya. Iya. Terus kira-kira menurut Pak Kayati kapan akan Pak Kayati lakukan untuk tadi satu menghadap kepala sekolahnya, kira-kira untuk supaya kepala sekolahnya lebih mensupport, kira-kira kapan rencana itu akan Bapak lakukan? Ya kalau tahapannya rapat Pak, rapat itu rencana saya segera Pak. Insya Allah ini kan hari Jumat ya, Kamis ya. Insya Allah Jumat itu hari berkah Pak. Nah hari berkah itu pulangnya kan agak nggak terlalu full day, pulangnya sebelum Jumat. Kami manfaatkan itu nanti untuk rapat pengurus. Nah, pengurus masjid, kemudian hasil itu nanti kita tindak lanjuti berdasarkan hasil keputusan itu. Yang jelas itu untuk rapat pengurus besok Pak, insya Allah Jumat itu segera kami besok dilaksanakan ya Pak? Ya, besok. Termasuk untuk menindaklanjuti dengan sosialisasi ke teman-teman guru melalui lapor kepala sekolah dilaksanakan kapan Pak? Itu gak lama Pak, sekitar dari itu minggu depannya biar cepat. Masalahnya cepat selesai. Ya, misalnya ini ya hari Senin itu bisa menghadap kepala sekolah. Bisa hari rapat itu bisa menghadap kepala sekolah dan minta kepala sekolah untuk memberikan sosialisasi di rapat acara itu juga supaya nanti segera ini bisa masuk ke ranah siswa, Bapak Ibu guru dan karyawan supaya segera pelan tapi pasti semangat beribadahnya semakin pulih kembali dan semakin berkembang atau semakin meningkat. Terus rencananya Pak Kayati dalam rangka untuk mengajak masyarakat sekitar Pak, termasuk tadi keluarga, kira-kira menurut Pak Kayati cukup nggak hanya melalui kegiatan Dharma Wanita untuk keluarga dalam rangka supaya keluarga itu juga merasa terbiasa lah menanamkan nilai-nilai
agama dalam keluarganya. Kira-kira hanya cukup itu, apakah ada rencana Pak Kayati untuk nambahi durasi atau frekuensi kegiatan di luar kegiatan Dharma Manita yang di situ menghadirkan keluarga? Kira-kira ada enggak rencana itu? Kebetulan Pak, pertengahan bulan depan, berarti kan minggu depan sudah Oktober Pak ya, minggu pertama, berarti mungkin minggu depannya lagi, pertengahan bulan depan itu kebetulan ada giliran kegiatan muasola. Yang tadi rutinan tadi. Ya, rutinan itu kebetulan pertengahan bulan depan, berarti kan minggu depannya lagi Pak, urut Pak ya berarti ya. Nah itu nanti pas itu Pak, dari situ nanti kalau Senin sudah disepakati Bapak Kepala Sekolah, berarti pas minggu depannya lagi kami sudah mensosialisasikan dan sekaligus mencerahkan melalui kegiatan itu, melalui Pak Ustadz atau siapapun di situ, termasuk di kepala sekolahnya juga memberi pencerahan supaya nanti keluarganya itu bahwa untuk memulai sesuatu kebaikan itu diawali dari keluarga. Nah, ukuran keluarga ini baik apa tidak, maka di rangkaian kegiatan itu yang pertama harus kita lakukan adalah sholat yang baik dan tertata dengan rapi, baik 4 waktu berjamaah. Mungkin itu Pak konsepnya secara globalnya seperti itu. Itu dimulai di rumahnya siapa Pak ya kira-kira untuk kebetulan ini kalau nggak salah ini kan giliran struktural Pak. Iya. Giliran struktural, misalnya kepala sekolahnya sudah, wakaseknya sudah, kepala prodi Pak, kepala prodi gitu. Jurusan sepeda motor Pak. Kepala prodi itu yang akan Bapak undang seluruh guru dan karyawan dan keluarganya, anak istrinya dibawa. Nah, termasuk apakah perangkat desa yang ada di situ juga akan Bapak libatkan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat di sekitar desa Bapak yang Bapak tuju tadi, guru yang Bapak tuju tadi juga akan diundang Pak? Oh iya Pak, itu selalu Pak, karena itu kan pengajian banyak orang. Tetap di tokoh masyarakat itu tetap diundang supaya kami mendapat dukungan. Jadi kegiatan termasuk juga tujuannya selain itu apa Pak itu? Kan di situ ada Pak RT, ada mungkin tokoh agama di situ, ada mungkin pas kebetulan dekat pondok ya ada Bu Nyai, Pak Nyai. Kita undang semuanya. Tujuannya ya supaya nanti di warga di situ ya otomatis kegiatan ini berdampak keagamaan kepada warga sekitar itu dan secara langsung juga berdampak pada keluarga yang ada di teman-teman kita yang ikut kegiatan muasola itu. Selain keluarga berdampaknya juga dampaknya Pak Kayati diharapkan juga akan melibatkan siapa lagi Pak Kayati? Tadi sekolah sudah, keluarga sudah, kira-kira dampaknya yang lebih luas Pak Kayati diharapkan terjadi di mana lagi Pak Kayati? Kalau sudah keluarganya sudah, kemudian Bapak Ibu karyawan sudah berdampak, otomatis kan gerakannya dimulai Bapak Ibu guru di sekolah kan dan karyawan. Sehingga dengan sendirinya kami akan mengabarkan sayap ini ke anak-anak. Nah, anak-anak ini nanti kalau sudah bagus sekali, orang tuanya kan kadang ada di rumah nggak sholat juga kan Pak. Nah mungkin dari anak-anaknya rajin sholat itu secara nggak langsung juga mempengaruhi orang tuanya di rumah. Mempengaruhi orang tua. Oh anak saya sekarang jadi ibadah, malu dong kalau saya selaku bapaknya, selalu maknya misalnya ya, selalu Pak Liknya lihat ponakan saya rajin sholat terus kemudian maghrib saya masih nongkrong, itu kan malu Pak, mungkin lah. Harapannya begitu sehingga jadi bisa mengimbas pada keluarga siswa yang lain Pak ya. Ya Kak, itu target berikutnya Pak. Yang pertama itu kan siswa, guru, suasana karyawan itu semuanya rajin beribadah, khususnya sholat berjamaah. Oke. Tadi Pak Kayati kan mengidentifikasi selain karena faktor keteladanan, ada faktor apa lagi Pak yang menjadi penyebab anak-anak agak begitu menurun? Kira-kira menurut Pak Kayati, apa ada kalau saya ini Pak, anak-anak itu kalau sholat zuhur itu kan ngantuk Pak. Ngantuk, jadi pas istirahat itu ngantuk, alasannya capek. Saya tanya waktu itu ya, nak kok tidur waktu istirahat? Ini dengar adzan loh nak, istirahatnya bersamaan sholat Pak biasanya. Jadi saya kemudian tanya, ngantuk Pak, kenapa kok ngantuk nak? Tidurnya malam Pak. Nah itu kebiasaan main handphone itu sampai malam Pak. Nggak terasa itu katanya sampai tidur jam 3, jam 2 sehingga kurang tidur. Waktu istirahat mestinya dipakai untuk sholat, dipakai tidur Pak di tempat tertentu. Apakah Pak Kayati melihat persoalan itu juga pernah melibatkan orang tuanya untuk
ikut menyadarkan anaknya, apakah juga Pak Kayati juga pernah memberikan masukan pada anak-anak yang bermain handphone sampai malam itu tentang dampaknya kira-kira Pak Kayati? Apakah Pak Kayati pernah melakukan itu pencerahan lah ke anak-anak dan ke orang tuanya? Itu bagian dari salah satu langkah yang akan segera kami lakukan. Gitu, selalu mengupdate bagaimana penggunaan handphone secara bijak. Memang itu sudah sering kita lakukan, tapi harus kami lakukan ulang sebagai untuk update ketika kondisi anak-anak itu menggunakan handphone sudah pada taraf tertentu yang tidak menguntungkan siswa di dunia pendidikan atau pembelajaran, maka saat itu kami akan melakukan update itu melalui satu Pak misalnya ya, kemudian ada operasi handphone misalnya keliling ketika ada pembelajaran nanti ngapain misalnya. Itu kan di sekolah Pak ya? Itu di sekolah dilakukan. Terus yang di rumahnya Pak? Di rumahnya dalam di rumahnya anak-anak itu ngantuk karena terlalu malam. Apa yang akan saya dilakukan? Nah ini Pak, sebentar lagi ini kan rapotan mid semester ini, sumatif ini kan, itu menghadirkan orang tua. Menghadirkan orang tua. Terus apa yang akan Pak dilakukan ketika menghadirkan orang tua? Nah menghadirkan orang tua di situ biasanya Pak, nah itu akan kami lakukan, kami selaku guru dan orang yang merasa itu akan di sekolah itu akan memberikan pencerahan atau masukan atau diskusi dengan teman-teman. Biasanya itu sebelum rapotan itu ada orang tua siswa itu kumpul dan dikasih pencerahan persoalan-persoalan yang ada pada siswa itu menggunakan momen yang sangat tepat sekali Pak. Salah satunya itu handphone secara bijak. Tolong Bapak Ibu yang di rumah tolong diawasi putra putrinya ketika main handphone, meskipun di kamar juga sekali-sekali dicek jam sekian sudah tidur apa belum misalnya seperti itu. Nah, ketika nanti Bapak memberikan penjelasan kira-kira pihak siapa lagi yang Pak Kayati dilibatkan? Terus momentumnya di mana Pak itu? Waktunya kapan Pak? Kalau yang ini semester ini Senin ya, Senin ini mid semester kan, 1 minggu perjalanan, kemudian 1 minggu mengolah nilai ya, pengoreksi ya. Berarti minggu ketiga Pak. Minggu ketiga kan. Pak. Terus siapa yang akan Bapak libatkan untuk menjelaskan, untuk menyadarkan orang tuanya? Yang akan kami libatkan di situ adalah mesti kepala sekolah otomatis. Kepala sekolah. Ya otomatis di situ, kemudian ada komite Pak karena di situ ada orang tua siswa. Ada komite, nah ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat akan Bapak libatkan. Biasanya itu dari mana saja Pak tokoh masyarakat yang akan Bapak tokoh masyarakat itu dari RT sekitar warga sekolah itu kan di tengah kampung Pak sekolah. Di tengah kampung itu kemudian mungkin RW-nya di situ, tokoh masyarakat yang dihormati di situ, yang disepuhkan. Kemudian ada Pak Mudin juga kita undang yang sekitar sekolah. Ada kiai yang sesepuh di situ kita undang. Untuk apa itu Pak? Kiai dihadirkan untuk apa Pak itu? Ya dihadirkan untuk memberikan pencerahan pasti Pak. Mesti. Jadi kegiatan itu tidak selalu kemudian langsung pokok persoalan misalnya bagi rapat ya. Pasti ada pengajian dulu, ada sambutan kepala sekolah, dan doa kemudian selesai. Seperti itu Pak. Oke Pak Kayati, kira-kira apakah sudah cukup puas dengan coaching dengan saya untuk persoalan ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah saya hasil dari pertemuan dengan Bapak pada hari ini saya mendapatkan banyak pencerahan. Yang semula saya itu meragukan langkah-langkah saya apakah saya bisa merubah kembali motivasi anak belajar, semangat beribadah, sekarang mau menjadi percaya diri saya menjadi tumbuh kembali. Dan ada solusi-solusi yang tadi secara tidak langsung muncul dari ide saya yang sudah bisa saya keluarkan karena saya tadi berusaha merasa tenang dan pikiran saya dengan jernih mengeluarkan ide-ide. Nah insya Allah semuanya kami kami catat dengan baik, segera kami laksanakan dan segera kami setujui dan kami evaluasi. Mudah-mudahan persoalan ini segera kami bisa selesai. Oke, jadi kesimpulannya mengatasi anak-anak seperti itu satu dengan keteladanan, kemudian tadi melalui keluarga, masyarakat dan melibatkan kepala sekolah Pak ya. Kesimpulannya kan di situ Pak ya. Ya kesimpulannya bahwa suatu kegiatan itu pasang surut. Dan saya yakin Pak Kayati bisa mencapai itu Pak ya. Insya Allah sampai itu Pak. Oke Pak, sekarang kita bergantian Pak. Saya menjadi coachnya, Bapak menjadi coachnya. Ya Pak. Ini 20 menit dari sekarang Pak. 15 menit atau 20 Pak? 15.
15. Oke. Ya, ini jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kayadi. Mohon maaf saya menghadap Bapak, Pak. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Agus, ada yang bisa dibantu? Kok kelihatannya mukanya, wajahnya kok gelisah sekali. Iya. Apa Ini Pak Kayadi, saya ini terus terang saja agak resah ya Pak Kayadi ya. Melihat teman-teman guru ini ketika mengajar di kelas, ini kok kurikulumnya sudah ganti bolak-balik ya, dan pendekatannya katanya sudah diminta untuk pendekatan lebih banyak mengaktifkan belajar murid, tapi teman-teman ini masih suwering sekali Pak Kayadi, ngajarnya itu masih gaya ngajar tempo lama, ceramah, sehingga ya banyak saya lihat itu ketika saya lewat anak-anak itu ngantuk, kurang interaktif, kurang menantang Pak Kayadi. Nah, saya kepingin menghadap Bapak ini, tujuan saya bagaimana ini Pak, saya supaya bisa mengajak dan menggerakkan teman-teman agar proses pembelajaran di kelas itu lebih interaktif, lebih menantang gitu loh Pak. Jadi saya resah hati saya tuh melihat teman-teman seperti ini Pak. Ya. Baik Pak Agus. Jadi Pak Agus kesini atau cengkrama dengan saya, berdiskusi dengan saya, ya. Ini tujuannya ada Pak Agus ini kan menyampaikan kegelisahan bahwa ada banyak guru yang kurikulumnya sudah gonta-ganti, tapi model pengajarnya masih monoton begitu ya Pak Agus? Masih tradisional begitu Pak Agus? Iya. Saya resah itu Pak. Iya. Resah ya Pak Agus, ya. Iya. Oke, Pak Agus. Saya kepingin teman-teman ini bisa ngajar dengan interaktif, menantang, sehingga anak-anak itu senang bergembira gitu loh Pak. Kemudian kira-kira Pak Agus, menurut Pak Agus, kira-kira masalah apa yang membuat guru-guru ini ngajarnya selalu monoton atau tradisional, padahal kurikulumnya sudah gonta-ganti, bahkan sekarang kurikulum Merdeka Belajar Pak. Menurut Pak Agus apa kira-kira yang membuat faktor guru masih seperti itu? Kalau saya melihat satu karena mungkin kemampuan Pak ya, kemampuan pengetahuan ya untuk menerapkan model pembelajaran interaktif yang kurang dipunyai. Yang kedua, kemungkinan juga karena faktor agak malas Pak ya. Lebih baik ngajar dengan ceramah, itu kan sudah simpel sekali ya. Tidak usah banyak menerapkan berbagai macam media dan seterusnya. Kan rasanya agak ribet gitu ya. Dua hal itu. Kemudian yang ketiga ini ada penyebabnya Pak. Ini kelihatannya perhatian dari kepala sekolahnya Pak yang kurang. Di mana kepala sekolah itu jarang sekali melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas. Itu sehingga teman-teman itu juga tidak merasa ada tantangan, tidak merasa ada pengawasan ketika teman-teman berada di sekolah. Ada 3 penyebab itu menurut saya Pak. Oh gitu ya Pak Agus ya. Baik Pak Agus. Berarti menurut Pak Agus faktor penyebab yang membuat guru itu mengajarnya tradisional, suka ceramah misalnya, meskipun gurunya sudah gonta-ganti, itu faktor penyebabnya ada 3 Pak Agus ya. Iya, menurut saya itu Pak. Pengetahuannya mungkin terbatas, kemudian yang kedua motivasinya malas gitu ya dari yang kedua, kemudian yang ketiga kepala sekolahnya itu kurang melaksanakan supervisi begitu ya Pak Agus ya? Kurang memberikan perhatian lah Pak. Kurang memberikan perhatian terhadap supervisi lah itu ya, terhadap guru itu. Baik Pak Agus, ini kira-kira Pak Agus pembelajarannya menurut Pak Agus yang Bapak idamkan itu seperti apa? Ya intinya bagaimana kita melayani murid ya Pak. Murid itu senang ketika belajar, murid itu interaktif, ya murid itu kalau belajar itu terinspirasi sehingga pembelajaran itu bermakna bagi kehidupan anak-anak. Jadi kalau anak itu belajar dengan bermakna itu saya belajarnya ada manfaat dari apa yang saya pelajari kan seneng Pak. Tapi kalau yang dipelajari kemudian tidak begitu menyentuh untuk kehidupan dia kan akhirnya malas. Apalagi cara menyampaikannya juga tidak menantang kan begitu Pak ya. Tidak penuh dengan persoalan yang harus dipecahkan kan gitu Pak ya. Kan rasanya juga kurang menggairahkan gitu. Tapi kalau belajarnya interaktif, inspiratif, menantang, ya memberikan pembelajaran bermakna, itu kan seneng Pak kita. Kalau kita dulu jadi murid dikasih persoalan-persoalan itu kemudian mereka saling bisa berbagi pandangan, pengetahuan, dan senang sebetulnya anak-anak itu. Itu pembelajaran yang menurut saya yang harus kita lakukan Pak. Jadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran interaktif dan inspiratif gitu, menantang mereka untuk berpikir gitu. Menurut saya kok itu Pak.
luar biasa Pak Agus ya. Jadi menurut Pak Agus itu pembelajaran yang bagus itu adalah pembelajaran yang interaktif, menantang, menyenangkan, kan begitu Pak Agus ya? Iya, iya. Nah, menurut Pak Agus itu pembelajaran yang interaktif itu seperti apa sih Pak Agus? Kalau menurut saya interaktif itu ya bagaimana anak itu ketika diajak berbicara, Pak, itu ada respon, Pak ya. Ada respon. Jadi menghadirkan kesadaran penuh gitu loh. Ketika ditanya itu bisa merespon, bisa memberikan jawaban. Meskipun jawaban tidak harus kompleks ya. Jawaban sederhana, tapi anak-anak sudah ada respon interaktif. Kemudian juga anak-anak itu mau berbagi informasi dengan sesama teman yang lain. Saling menanggapi, kan gitu, Pak. Nah, ini kan perlu dibutuhkan kemampuan seorang guru yang handal dalam rangka untuk membangkitkan motivasi belajar yang dari sekedar ceramah mendengarkan, kemudian anak menjadi berbuat gitu loh Pak. Itu yang kalau menurut saya Pak yang harus kita lakukan. Baik Pak Agus, baik. Jadi pembelajaran yang interaktif tadi menurut Pak Agus itu pembelajaran yang menantang untuk anak-anak, dan anak-anak itu ketika diajari itu selalu aktif merespon apa yang disampaikan oleh guru. Berbagi pengetahuan. Nah, menurut Pak Agus nih, ya, apa yang harus dilakukan guru supaya guru itu bisa melakukan pembelajaran yang interaktif tadi? Ya, kalau pertama saya gurunya harus mau belajar Pak, berbagai metode yang menarik Pak. Yang kedua gurunya harus mau. Jadi yang pertama tadi kan gurunya harus mampu Pak, terus mau merubah apa ya, tabiat atau karakter lah, yang biasanya dengan cara ceramah selesai, tapi kemudian dia mau untuk berubah. Bagaimana ya anak-anak saya supaya senang untuk saya ajar ya, termasuk bagaimana menghadapi konsep-konsep yang menantang dalam pembelajaran, melahirkan sebuah konsep-konsep yang bermakna ketika anak belajar. Oh iya, ini luar biasa ya yang ibu ajarkan, ini penting untuk saya pelajari ini. Itu gitu. Jadi ada kemauan dan ada kemampuan Pak. Kemudian yang ketiga tadi ya itu Pak, harus ada pengawasan. Iya, secara terus-menerus oleh kepala sekolah. Itu yang harus dilakukan menurut saya. Kalau saya lihat tadi itu menarik sekali. Kalau guru bisa seperti itu ya Pak ya. Nah, cuma persoalannya kadang-kadang yang disampaikan Pak Agus tadi kan gurunya males, kan gitu Pak ya? Iya. Nggak mau belajar kan gitu. Iya. Harus ada pengawasan kepala sekolah. Nah, kira-kira nih menurut Pak Agus, bagaimana menurut Pak Agus caranya supaya guru ini mau belajar? Padahal guru ini kan tidak semuanya mau belajar. Bagaimana Pak? Bisa cerita. Kalau menurut saya, kalau menunggu kesadaran lama Pak ya, harus di-pressure dulu. Saya ingat betul ketika, mohon maaf ini saya bicara di bidang yang lain, kepolisian menerapkan pemberlakuan helm pada tahun 80-an atau 90-an, wajib helm. Itu pun banyak orang yang mengkritik luar biasa pemakaian helm. Tapi begitu kepolisian mempressure itu, ini wajib, kalau enggak kita tilang. Jadi memang harus dengan begitu untuk menimbulkan sebuah kedisiplinan awal. Kalau kita menunggu kesadaran ya sampai kapan Pak? Jadi di sini bagaimana agar guru mau belajar itu harus ada pressure dari pimpinan kepala sekolah. Harus ada pengawasan, harus ada supervisi. Dengan disupervisi maka orang yang semula malas akan menggelegar Pak, karena itu dinilai, dilihat. Ibu ngajar kok gini ya. Tapi kalau sudah ada kepala sekolah, orang pasti akan berusaha menampilkan yang terbaik. Nah, orang akhirnya mau belajar. Orang akhirnya mau berbagi, mencari informasi. Orang akhirnya mau berubah tabiat dari tidak mau menjadi mau. Jadi harus dipressure dulu oleh seorang pimpinan. Makanya kepala sekolah itu kan menurut saya itu top leader Pak ya. Kalau kepala sekolahnya santai-santai ya anak buahnya ya santai-santai. Tapi kalau kepala sekolahnya dalam rangka, ini bukan dalam rangka untuk menghajar teman-teman guru, tapi bagaimana untuk mendorong gitu Pak ya, mendorong dengan cara memberikan pemahaman, mengajarkan sebuah wawasan. Ini dengan cara mengajar seperti ini loh Bu. Ini anak-anak kita ini menjadi hebat dan luar biasa ketika proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan begitu interaktif dan atraktif begitu ya. Tidak kemudian semuanya ngelusuh dan diam, melongo dan tidak pernah ngomong. Ini kan hal yang cukup harus kita lakukan. Ya. Baik Pak Agus.
ini menarik nih diskusi pada sore hari ini Pak Gus. Nah, saya mau nanya nih Pak, kira-kira yang Bapak sampaikan tadi itu bahwa harus menggunakan guru supaya mau belajar, mau berubah, ya kan, itu kan harus ada pressure dari kepala sekolah. Ya. Itu Pak Gus. Untuk langkah awal, menurut saya, Pak. Ya, langkah awal. Kalau kira-kira Pak Gus, ini kalau dikaitkan dengan kurikulum sekarang yang ada istilah kurikulum Merdeka Belajar, peran kepala sekolah seperti itu, kira-kira bagaimana menurut Pak Gus? Sebetulnya begini, Pak. Jadi yang namanya kepala sekolah itu tidak dalam rangka untuk menjustifikasi, Pak ya. Pendekatannya pada guru harus dilakukan dengan cara bagaimana membuka wawasan, bagaimana menyadarkan, bagaimana membuat si guru ini tidak lagi tertekan oleh polisi pimpinan, tapi ini dijadikan sebagai sebuah kebutuhan. Saya mengajar harus begitu, supaya saya disenangi oleh anak-anak ketika saya mengajar. Ketika kepala sekolah berhasil untuk menanamkan nilai-nilai itu pada guru, maka guru akan menjadi guru yang merdeka. Jadi saya melakukan ini bukan karena di-pressure oleh kepala sekolah, apa ada kepala sekolah supervisi, nggak penting. Saya mengajari karena kebutuhan, bagaimana membawa anak-anak saya ini loh menjadi melaksanakan proses pembelajaran yang menarik, yang kemudian saya dirindukan, kehadiran saya di tengah-tengah kelas, karena saya bisa menghadirkan sesuatu yang bermakna. Saya bisa menghadirkan suatu pembelajaran yang menyenangkan, sehingga ini kan kebutuhan guru, bukan kebutuhan kepala sekolah. Nah, itu yang harus diyakinkan, dan saya akan mendorong Pak Kepala Sekolah untuk itu, untuk melakukan itu. Iya, untuk melakukan, sebab ini kuncinya ada di kepala sekolah. Ketika kepala sekolah sudah punya atensi yang cukup pas, atensi yang prioritas ya, mendapat perhatian prioritas, maka proses pembelajaran itu akan berubah. Saya garis bawahi Pak Agus ya, dari jawaban saya mengulang sebagai kesimpulan bahwa untuk tahap awal, untuk supaya guru mau berubah tadi kan mau belajar, kemudian supaya mau berubah juga belajar dari kepala sekolah itu hanya untuk sementara gitu Pak ya, untuk awal-awal saja ya gitu ya. Iya, untuk langkah awal saja. Tapi di situ walaupun ada pressure, itu kepala sekolah harus bisa membuka wawasan, memberikan sebuah penyadaran dari proses mengajar yang tertekan oleh supervisi kepala sekolah menjadi sebuah pemahaman bahwa saya ini butuh mengajar dengan cara seperti itu. Seperti yang tadi misalnya orang sholat Pak ya. Orang sholat itu kalau bisa bergeser paradigmanya dari karena takut dosa nggak sholat, bagaimana kemudian berubah menjadi saya ini butuh sholat gitu loh. Kalau sudah saya ini butuh sholat, kan manusia merdeka itu Pak. Tapi kalau saya nggak sholat, malu sama mertua, malu sama tetangga, malu sama Pak Mudin, itu kan bukan manusia merdeka. Tapi kalau saya butuh sholat, ada Pak Mudin, nggak ada Pak Mudin, atau tetangganya nggak penting, saya butuh sholat, itu manusia merdeka Pak. Guru ketika mengajar di kelas juga sama, ketika dia ngajar, kemudian ada kepala sekolah, nggak ada kepala sekolah, ya ini yang saya ajarkan, itu manusia merdeka. Dan itu wawasannya harus dibangun oleh seorang kepala sekolah sebagai top leader. Meskipun pada tahap awalnya melalui supervisi, tapi tujuan supervisi itu disampaikan kepada para guru. Ini loh tujuan saya Pak. Jadi dalam rangka membangun dan menyelamatkan Bapak, supaya Bapak ini menjadi sosok yang dirindukan oleh murid ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas. Itu. Tapi ini saya nanya ulang nih Pak, menarik sekali Pak diskusi pada sore hari ini dengan Bapak ini. Saya menjadi sangat semangat sekali Pak. Nah kira-kira nih Pak, kalau kurikulum merdeka ini kepala sekolah ini diperbolehkan nggak main pressure Pak? Atau cukup harus pandai memberikan coaching kepada gurunya atau bagaimana? Seperti apa Pak? Harus peran kepala sekolah menghadapi guru itu? Kalau saya yang namanya pressure itu bukan berarti pressure terus gurunya takutan milik kepala sekolah, bukan begitu Pak. Jadi itu ada jadwal supervisi pembelajaran atau supervisi KPM. Tetapi guru itu juga nanti harus banyak diajak berbicara. Iya, diajak berbicara sebagai teman, gitu ya. Sebagai teman saling berbagi itu kalau saya itu. Dan ini rencana ini Pak akan saya laksanakan secepatnya Pak. Minggu depan saya akan menghadap kepala sekolah dulu. Saya akan berdiskusi, meyakinkan dulu kepala sekolah saya. Kemudian setelah itu saya akan mengajak kepala sekolah saya akan mensosialisasikan kebijakan ini pada teman-teman saya, pada kita semua.
kemudian segera melaksanakan kegiatan itu dalam proses apa kebijakan real yang kita laksanakan di kelas. Minggu depan akan kita mulai Pak kegiatan seperti itu. Baik Pak Agus, terima kasih ya. Oke. Ini Pak Agus. Nah, untuk tadi kan masalahnya kan guru yang mengajarnya masih tradisional, kurikulum bergonta-ganti, kemudian faktor penyebabnya adalah guru itu malas, pengetahuannya terbatas, belum tidak begitu ada pengawasan dari kepala sekolah dengan supervisi, kurang perhatian, begitu Pak ya. Nah, rencana aksi yang akan Bapak lakukan ke depan supaya Bapak Ibu guru ini pembelajarannya tidak lagi tradisional, sudah lagi muncul semangat untuk berubah dan belajar, ini apa Pak rencana yang Bapak lakukan? Tadi sudah saya jelaskan Pak ya, jadi saya akan menghadap kepala sekolah dulu, saya yakinkan beliaunya, kemudian saya ajak untuk kepala sekolahnya agar mensosialisasikan ini. Kemudian yang ketiga, nanti teman-teman guru ini perlu kita bantu Pak. Kita bantu bagaimana sih melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Saya sudah merencanakan mau melaksanakan lesson study Pak. Lesson study ini adalah program yang nanti guru ini akan mengajar guru. Jadi satu guru menjadi model, yang guru yang lain menjadi pengamat, dan itu kita laksanakan secara bergantian. Nah, ketika nanti proses itu terjadi, maka teman-teman guru yang lain itu memberikan feedback Pak. Apa sih keunggulan teman-teman ini sudah ketika mengajar, apakah sudah bisa menguasai kelas, apakah sudah bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai model yang interaktif ya, model pembelajaran, bagaimana menyajikan media. Ini nanti akan saling kita berbagi. Nah, nanti setelah guru itu selesai, maka guru model akan menjadi guru pengamat akan jadi guru model, begitu bergantian secara terus-menerus. Sehingga dengan kegiatan itu, saya kira teman-teman akan dipaksa untuk mau belajar. Dan ini bukan dipaksa oleh sebuah kebijakan, tapi dipaksa oleh sebuah kebutuhan teman untuk mengajar. Ada orang yang bisa Bapak libatkan atau bisa membantu Bapak dalam merencanakan kegiatan itu Pak? Ya, saya akan mengajak teman-teman yang punya kemampuan di bidang itu, yang punya kepedulian di bidang itu untuk bersama-sama secara kolaborasi. Kita juga akan menghadirkan beberapa guru yang sebagai narasumber yang bisa memberikan model-model pembelajaran interaktif, menyenangkan dan menantang, termasuk instruktur kabupaten, termasuk kita akan libatkan pengawas sekolah ini, termasuk kita akan juga belajar. Sekarang kan bisa buka YouTube Pak, teman-teman ya, bisa belajar melalui media sosial YouTube bagaimana seorang guru interaktif di kelas. Sebelum lesson study itu kita laksanakan. Jadi lesson study itu sebagai proyek terakhirnya, prakteknya. Tapi sebelumnya ada kita saling berbagi, saling berkolaborasi sehingga teman-teman tidak akan mengalami kesulitan. Jadi ada persiapan menuju ke sana. Baik Pak. Bagus. Diskusinya semakin lama semakin semakin menarik sekali. Sehingga membuat saya ini semakin terangsang untuk bertanya terus ini Pak Agus. Nah, ini Pak Agus, ini setelah percakapan kita pada sore hari ini, dari rencana-rencana Pak Agus yang akan Pak Agus lakukan. Setelah percakapan pada sore hari ini, bagaimana cara Pak Agus atau langkah apa yang Pak Agus lakukan supaya rencana aksi atau rencana Bapak yang akan Bapak lakukan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang Pak Agus rencanakan? Jadi saya akan melaksanakan ini minggu depan. Saya sudah harus menghadap kepala sekolah dari hari Kamis Pak ya, paling enggak besok Jumat saya mulai diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian hari Senin melalui rapat dinas sudah ada sosialisasi. Kemudian nanti 1 minggu ke depan kita persiapkan diskusi dengan teman-teman untuk berkolaborasi, mengajak teman-teman untuk belajar bersama melalui berbagai cara tadi, termasuk kita akan mengundang juga bapak-bapak pengawas, termasuk instruktur yang punya kemampuan di bidang model-model pembelajaran interaktif. Itu kira-kira kita rencanakan 1 minggu setelah itu. Kemudian 2 minggu setelah itu teman-teman sudah persiapan, dan 2 minggu kemudian sudah kita laksanakan model lesson study itu Pak. Belajar bersama. Gitu. Luar biasa Pak Agus ya. Nah, ya. Dalam
kegiatan yang setelah kita bersharing atau bertukar pendapat, ngobrol bareng seperti ini, nanti Pak Agus kan melakukan aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan rencana itu. Nah, kira-kira yang menjadi target Pak Agus itu apa? Ya, target saya tadi seperti saya nggak ada Bapak tadi. Saya kepingin seluruh teman-teman guru yang ada di sekolah saya itu mengajarnya itu betul-betul membuat anak senang dan gembira. Senang dan gembira, tapi tujuan juga tercapai. Tujuan tercapai. Karena anak-anak begitu antusias. Ya, termasuk juga ini model pembelajaran berdiferensiasi itu juga akan saya ibaskan. Di samping tadi yang sudah kita lakukan, termasuk KSE. KSE itu bagaimana seorang guru itu lebih mendekatkan kepada muridnya seperti seorang ayah kepada anaknya. Bagaimana itu disentuh hati dan perasaannya sehingga anak itu belajar betul-betul di tengah orang tuanya. Dengan model-model kita bagaimana memberikan kebebasan. Saya kemarin menerapkan KSE itu begitu luar biasa. Anak-anak gembira sekali. Saya tawari, kamu mau belajar di dalam apa di luar? Oh, mau di luar Pak, tapi konsep yang di dalam saya sampaikan ini yang harus kamu pelajari, ini yang di luar. Ayo kita debat sekarang, bisa di luar dan di dalam. Terus anak-anak saya ajak diskusi sampai istirahat itu anak-anak sampai nggak mau istirahat rasanya. Itu kita juga nanti akan saya ajak teman-teman untuk menerapkan itu dalam proses lesson study. Jadi tidak hanya menguasai konsep-konsep pembelajaran, model-model pembelajaran, tapi bagaimana juga seorang guru memahami karakteristik anak dengan model diferensiasi, seorang guru juga bagaimana menyentuh perasaan mereka dengan mengedepankan model KS. Itu nanti. Sehingga teman-teman begitu sempurna ketika mengajar. Oh, ini untuk mencapai itu kan panjang Pak waktu. Panjang. Kira-kira ada target jangka pendek, mungkin 2 bulan atau 1 semester? Perkiraan saya 1 semester ini paling enggak, Pak, dari teman-teman sudah ada perubahan. Minimal target saya 25% dari guru-guru kita yang ada di sekolah saya semester ini harus tuntas tercapai. Target 1 semester Pak ya. Kemudian untuk 1 tahun itu saya harapkan seluruh teman-teman dengan pengimbasan yang sedemikian kontinu berkelanjutan. Harapan saya tahun 2023 sudah siap teman-teman untuk menerapkan model pembelajaran yang bagaimana menyenangkan hati anak, berpihak pada murid. Saya kira ini Pak. Baik Pak Agus, jadi untuk target 1 semester seperti itu Pak ya. Jadi ini minimal 25%. Indikatornya target 1 semester itu apa Pak yang dicapai? Indikator capaian. Ya tadi teman-teman sudah beranjak dan beringsut dari model ceramah minimal ya. Kemudian ke model pembelajaran interaktif. Ke model pembelajaran walaupun itu juga tahapannya juga nanti perlu kita rumuskan. Tapi secara kuantitas 25% sudah meninggalkan ceramah meskipun ceramah tidak ditinggalkan sama sekali. Ada juga kolaborasi antara ceramah dengan model-model lain yang begitu bisa kita terapkan. Tidak melulu ceramah gitu loh Pak. Standarnya itu. Baik, luar biasa Pak Agus. Rencana Pak Agus luar biasa. Kemudian komitmen Pak Agus tanggung jawab juga saya kira luar biasa. Ada targetnya. Nah, kira-kira nih Pak Agus, apa nih Pak Agus yang didapatkan setelah dalam pembicaraan dengan kita berdua sore hari ini? Yang saya dapatkan, saya dengan coaching dengan Pak Kayati, ya Pak Kayati mendorong saya, merangsang saya untuk menemukan ide-ide kreatif. Saya jadi tergugah Pak. Oh berarti saya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan ini untuk mewujudkan mimpi saya di sekolah saya. Pak Kayati sudah menguatkan batin saya dan saya senang sekali Pak dengan coachingnya. Oke. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan kegiatan coaching pada hari ini bermanfaat dan bisa memperbaiki menyelesaikan masalah yang Agus dapatkan tadi. Oke. Nah, ini karena waktunya sudah sore Pak Agus, kami melanjutkan aktivitas kembali. Kita doakan berdoa sama-sama mudah-mudahan kita semuanya
lancar menjalankan Ya. aktivitas dan kegiatan pendidikan atau masalah kita bersama bisa kita selesaikan dengan cara baik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Oke. Nah, itu bagus. Pak Kayati sebagai coach juga ada refleksi Pak Kayati? Jadi kalau refleksi pada sore hari, kegiatan pada siang ini bahwa untuk melakukan suatu kegiatan itu perlu adanya suatu perencanaan. Itu ada suatu perencanaan matang. Dari perencanaan matang itu harus ada komitmen untuk melaksanakan perencanaan. Untuk menjaga perencanaan itu harus ada komitmen. Nah, dari komitmen itu kita berusaha melaksanakan kegiatan itu semaksimal mungkin sehingga bermanfaat untuk kita dan untuk menyelesaikan masalah dan Sebagai coach ya? Sebagai coach Pak ya? sebagai coach saya merasa bahwa dapat masukan dan dapat banyak dari Pak Agus selaku kunci ya, selaku kunci itu ternyata untuk menyelesaikan suatu masalah itu perlu ada kolaborasi bersama antara kunci dan coach, dan sebagai coach yang baik kami berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, kami semakin bisa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah, bisa mengeksplorasi kompetensi atau potensi dari Pak Agus. Nah, itu harapan apa yang kami dapatkan yang hasil dari refleksi kegiatan coaching pada sore hari ini. Jadi itu bagus, alhamdulillah pemahaman saya selaku coach kami sebagai pendengar yang baik, mampu memberikan pertanyaan yang kuat, yang bisa berefleksi dengan kegiatan yang baik. Saya kira bagian dari hal yang terpenting yang harus kita lakukan. Saya kira itu bagus ya. Oke, nah ini refleksi saya sebagai seorang coach Pak. Jadi pertama memang sebagai seorang coach itu saya harus bisa menahan diri refleksi kita ya, bagaimana agar saya tidak juga terlalu banyak untuk memberikan jawaban ya, tapi saya bisa lebih memancing coach saya untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Dan memang sebagai seorang coach itu tidak mudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang bagaimana seorang coach itu menemukan solusi dari masalahnya. Ini sebetulnya. Kemudian seorang coach itu juga refleksi saya juga harus bisa mendorong partisipasi coachnya ya, mendorong partisipasi coachnya agar coachnya ini bisa betul-betul mau bercerita. Nah, ini yang juga perlu ada sebuah sentuhan pembicaraan sebagai seorang teman. Sebab kalau sudah teman yang berbicara dengan teman, maka akan melahirkan sebuah keterbukaan. Tapi kalau sudah merasa oh saya ini sedang dimonitor, sedang dihakimi, sedang diawasi, maka perasaan-perasaan itu tidak muncul. Jadi perasaan apa ya, kesetaraan, hubungan yang setara. Ini seorang coach harus bisa menghadirkan perasaan seperti itu kepada coachnya. Saya kira ini Pak Kayati refleksi saya sebagai seorang coach. Cukup Pak, terima kasih Pak Kayati. Saya terima kasih banyak sudah bisa berbincang dengan Pak Kayati. Ya, sama-sama Pak Gus, mudah-mudahan kita saling mencerahkan, Cukup. dan saling memperkuat dan meningkatkan kompetensi kita baik sebagai coach maupun sebagai coach. Oke, terima kasih sudah ada peringatan dari fasilitator kita. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.